Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News. Kita bahas kasus Subang lagi. Udah berapa hari ya gue nggak bahas kasus Subang. Jadi untuk kasus Subang ini tentunya kita menunggu aja terus ya. Di hari Selasa kemarin juga akan ditunda juga, atau nggak jadi gitu kan. Ya wajar juga ya, untuk kemarin kan JPU juga nggak siap, terus sekarang Pak Rohman nggak siap, ya kita wajarkan aja gitu. Jadi di sini memang gue juga nggak ngonten untuk kasus Subang dari kemarin-kemarin ya, walaupun ya salut juga ya untuk Bang Freddy dan teman-teman lainnya di YouTuber Subang yang selalu menginformasikan hal-hal baru atau perbincangan baru agar kasus Subang ini tidak tidak hilang gitu kan dari peredaran gitu. Jadi untuk kasusnya sekarang memang lagi gencar atau besar-besarnya itu kasus Peggy ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini banyak dari netizen, dari mungkin para YouTuber juga menyangkut-nyangkutkan ya untuk kasus Subang ini dengan kasus Peggy gitu. Misalkan jika disama-samakan, yaitu Peggy dengan Pak Yosef gitu kan ya, Danu dengan Sudirman misalkan kayak gitu. Misalkan Sudirman berkata bohong gitu kan, terus dikatakan misalkan Danu juga berkata bohong, misalkan Peggy ini korban, Pak Yosef ini juga korban, misalkan seperti itu gitu kan ya. Dan kemarin gue lihat juga kan ada Pak Yosef menyangkut-nyangkutkan misalkan kayak gitu waktu di sebelum sidang, bahwasanya menyatakan bahwa salah tangkap juga. Arigi juga kan dibawa oleh siapa ya, sang pencari keadilan ya di TikTok gitu kan ya, kalau nggak salah mungkin meminta untuk pengacara Peggy juga untuk mungkin ya membahas ya, dan juga dimintai pernyataannya untuk Arigi gitu kan ya, dan menyatakan sama gitu bahwasanya Arigi adalah salah tangkap misalkan kayak gitu dan keluarganya. Sebenarnya sah-sah aja ya teman-teman untuk seperti itu. Jika misalkan nanti ada pengacara yang mau turun juga ya bagus-bagus aja gitu kan ya. Namun kalau gue lihat pasti seorang pengacara misalkan mau menerima suatu kasus, pasti akan dilihat dulu ya, apalagi kasusnya yang sudah berjalan atau kasus yang benar-benar sekarang sedang dilihat oleh media gitu kan ya. Seorang pengacara juga pasti akan lihat dulu nih gitu, ini kasusnya seperti apa, basicnya seperti apa, ada kemungkinan nggak memang ini yang sudah ditersangkakan adalah korban, contohnya seperti Peggy gitu kan ya, salah tangkap. Apakah nanti Pak Yosef misalkan ada Arigi dan Abi dan Mumin juga salah tangkap? Itu kalau gue nggak pernah menutup kemungkinan apapun ya teman-teman, walaupun di sini memang untuk fakta yang sekarang ini yang kita lihat sudah sangat jelas hakim akan menentukan hukumannya ya untuk Pak Yosef berdasarkan saksi-saksi yang melihat mereka di TKP, dan juga ada bukti saintifiknya juga. Gue nggak tahu ya kalau misalkan ada seorang pengacara terus dia kan mau lawan itu gitu kan ya, itu paling sama halnya seperti Pak Rohman juga ya, dan juga mungkin Pak Reza Indragiri seperti itu, akan berfokus mungkin di 2 DNA asing, paling seperti itu gitu teman-teman. Namun kita juga sebenarnya bagus-bagus juga untuk menanyakan misalkan ke pengacara Peggy gitu, atau pengacara lainnya gitu kan ya, untuk menentukan gitu kan ya, berapa persen sih kemungkinan misalkan Pak Yosef dan Bumin, Arigi dan Abi bisa bebas gitu kan ya, berdasarkan fakta sidang yang sudah berjalan sekarang ini gitu kan. Nanti kan harus dilihat nih fakta persidangannya ini dari seorang pengacara yang tidak terlibat apapun, misalkan yang baru pertama kali melihat kasus Subang, bagaimana pandangannya itu lebih fair kayaknya gitu kan ya, tidak misalkan memihak ke Danu, tidak memihak ke Pak Yosef, lebih condong untuk berdiri sendiri dan melihat berdasarkan pemahamannya fakta persidangan seperti ini, kemungkinannya ada enggak nih untuk Pak Yosef, Arigi dan Abi dan Bumin bisa dibebaskan kan kayak gitu. Kemungkinannya seperti apa gitu kan ya. Ini kan juga bagus untuk keadilan ya, keadilan untuk Pak Yosef, Bumin, Arigi dan Abi, apakah ada kemungkinannya untuk tersebut. Dan
tentunya kita yang bukan sebagai pengacara tidak bisa untuk mengomentari lebih dalam ya. Namun kalau misalkan itu adalah profesinya, sangat bagus untuk dimintai pendapatnya gitu ya. Pendapatnya dari dua sisi gitu kan ya. Dari dua sisi ya. Jangan mungkin dibuat suatu misalkan forum atau suatu hijak pendapat gitu kan ya untuk kuasa hukum, namun condong sebelah gitu. Lebih baik kan dihadirkan suatu orang yang ahli, kemudian memberikan pendapatnya sebagai ahli, misalkan dia sebagai ahli hukum, pendapat dia nih gitu kan ya, tanpa mungkin kita mengarahkan atau segala macam gitu kan ya. Fakta persidangan seperti ini, jujur-jujuran gitu kan ya. Kemungkinan Pak Yosep misalkan bebasnya seperti ini, misalkan yang dilihat ada belum yang dikuak oleh hakim, yaitu mengenai 2 DNA asing. Apakah ini kemungkinannya besar gitu kan ya untuk Pak Yosep bisa bebas gitu kan ya 2 DNA asing ini. Entah kan kemungkinan gitu. Kemungkinan begini. Misalkan pengacaranya bilang gitu kan ya, oh ini bisa bebas untuk DNA asing ini memang wajib untuk diungkap, misalkan seperti itu gitu kan ya. Tapi kemungkinan gimana Pak, ini juga kan ada OOJ gitu kan yang merintangi. Nah ini juga harusnya terungkap apakah OOJ ini gitu kan ya yang merintangi untuk 2 DNA asing tersebut gitu kan ya, atau enggak kan kayak gitu. Makanya di sini harus buka-bukaan gitu kan ya. 2 DNA asing ini sebenarnya harus terungkap kan kayak gitu. Itu kan pasti ada pernyataan-pernyataan seperti itu untuk kuasa hukum kayak gitu. Jadi di sini memang masih ngambang kalau misalkan 2 DNA asing itu belum terungkap kayak gitu. Pasti setiap kuasa hukum pasti akan menyatakan seperti itu ya teman-teman kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu nih gitu kan ya, pola pikir untuk hakim sendiri seperti apa untuk mengabaikan 2 DNA asing tersebut gitu kan ya. Apakah dari fakta-fakta persidangan sudah sangat konyol gitu kan ya, seperti banyak oknum dan juga sipil yang memasuki TKP gitu ya, merusak TKP, itu membuat hakim tidak percaya gitu kan ya akan 2 DNA asing atau seperti apa kan kayak gitu. Di sini kan hakim akan berpandangan dan juga pasti kuasa hukum akan berpandangan. Dari sisi kuasa hukum juga pasti akan terbelah menjadi 2 ya teman-teman. Terbelah menjadi 2 kalau misalkan mungkin kuasa hukum atau pengacara yang sudah lama untuk mengawal kasus Subang ini dari awal gitu kan ya, itu sangat melihat mungkin akan yang namanya pengerusakan TKP. Namun bagaimana nih kalau ada pengacara yang tidak tahu menahu akan adanya OOJ ini gitu kan ya, pasti akan mudah condong untuk dapat dipengaruhi. Kalau menurut gue seperti itu. Oke, segitu dari gue ya. Gue sih berharapnya gitu kan ya, adapun misalkan dukungan dari masyarakat pun ya, misalkan yang mendukung Pak Yosep atau seperti apa, seperti halnya dukungan Peggy gitu kan, itu sah-sah aja kalau menurut gue kan. Kalau gue sih lebih terbuka ya teman-teman untuk seperti itu. Kan kalau gue pribadi lebih melihat fakta persidangannya juga gitu. Apakah para netizennya yang mendukung Peggy ini seluruhnya ribuan orang yang gue lihat gitu kan ya, melihat fakta persidangan dari Pak Yosep gitu kan ya, apakah dari ribuan orang tersebut gitu kan ya akan mendukung Pak Yosep selayaknya mendukung Peggy gitu. Bagaimana kalau menurut teman-teman semua? Silakan berkomentar. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.